Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 ya. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Bu Rati akan menyampaikan bab tentang antiemetik ya. Ini merupakan obat-obatan sistem saraf pusat juga, salah satunya ini antiemetik. Nah, kalian harus tahu dulu antiemetik itu apa sih? Nah, antiemetik itu adalah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan perasaan mual dan muntah. Kalian pasti pernah merasakan mungkin dalam mabuk perjalanan atau apa gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa faktor penyebab muntah. Yang pertama adalah rangsangan dari asam lambung usus karena adanya kerusakan mukosa. Jadi kalau kalian terjadi kerusakan lambung di dalam tubuh kalian, itu juga akan mengakibatkan eh, rangsangan mual dan muntah kalian. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu rangsangan tidak langsung melalui chemoreceptor trigger zone atau yang disebut biasanya CTZ. Nah, yaitu suatu daerah yang letaknya itu berdekatan dengan sistem saraf muntah. Oke. Rangsangan biasanya itu disebabkan oleh obat-obatan tertentu, ya. Kemudian ada biasanya itu juga ada gangguan keseimbangan dari labirin atau gangguan dari metabolisme seperti asidosis dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu adalah rangsangan melalui kulit korteks ya, biasanya itu korteks cerebrum. Dengan melihat, membau, dan merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Contohnya kalian bau sampah, ya kan? Pasti kalian rangsangan langsung ke kulit korteks itu menyebabkan rangsangan mual dan muntahnya itu tadi. Kemudian penggunaan obat antiemetik ya biasanya sudah kalian gunakan juga, biasanya digunakan untuk mabuk perjalanan atau yang disebut dengan motion sickness ya. Kalau mabuk perjalanan itu disebabkan oleh pergerakan kendaraan darat, laut maupun udara yang menyebabkan stimulasi berlebihan di labirin yang kemudian merangsang pusat muntah melalui CTZ ya. CTZ tadi sudah dijelaskan sama Bu Ratih bahwasannya reseptor ini yang menyebabkan chemoreseptor ini dekat dengan pusat muntah sehingga dia akan terjadi mual dan muntah itu atau yang disebut tadi motion sickness atau mabuk perjalanan. Nah, yang kedua ada mabuk kehamilan atau yang disebut morning sickness ya. Morning sickness ini penggunaan antiemetik sebaiknya itu dihindari sebenarnya untuk ibu-ibu hamil ya. Karena bisa terjadi kemungkinan akibat buruk dari janin kalau kita mengkonsumsi obat-obat antiemetik. Nah, sedangkan pada kasus berat boleh digunakan. Kasus berat itu sudah tidak mau makan, sudah tidak konsumsi apapun ya pada kehamilan. Jadi tidak boleh itu ya. Biasanya dipakai golongan antihistamin dan fenotiazin ya, atau fenotiazin itu biasanya disebut dengan proteazin. Kemudian bisa juga dikombinasikan dengan vitamin B6 atau sebagai suplemen di dalam tubuhnya untuk jika kekurangan vitamin di dalam tubuh. Biasanya obat-obat yang sifatnya obat antiemetik untuk obat hamil ini biasanya di bawah pengawasan dokter. Tuh ya. Kemudian yang ketiga ada mual muntah karena penyakit tertentu ya. Kalau mual muntah untuk penyakit tertentu biasanya itu adalah pengobatan dengan sistem radiasi kemoterapi untuk obat sitostatistik yaitu obat kanker ya. Biasanya dia juga ada efek mual dan muntahnya. Nah, penggolongan obat antiemetik ini ya ada beberapa ya, ada 4 golongan ya. Yang pertama antikolinergik ya.
Antikolinergik yang biasanya dipakai itu ada siklizin, meklizin, sinarizin, dan sebagainya itu. Dan dimenhidrinat ya. Ini biasanya juga ada di obat mual muntah untuk mabuk perjalanan ya. Nah, kalau yang obat antikolinergik ini ampuh mencegah terjadinya mual dan muntah, boleh digunakan untuk mabuk darat maupun pada saat proses kehamilan ya. Efeknya bergantung pada sifat antikolinergik dan aktivitas dari blokade reseptor H1 ya, yang sudah dijelaskan ya. Itu efeknya bisa mengeblok reseptor H1 di CTZ ya, di CTZ tadi yang berdekatan dengan pusat mual dan muntahnya. Nah, tetapi untuk yang di beberapa negara skopolamin ya, skopolamin itu sudah ditarik dalam beredarnya karena mempunyai efek buruk yaitu kegagalan cerebral ya. Jadi dia mempunyai side effect yang mungkin jelek ya di dalam tubuh sehingga obat-obat yang skopolamin ini ditarikkan. Skopolamin juga golongan obat antikolinergik. Kemudian ada antagonis dopamin. Nah, ini antagonis dopamin ini fungsinya dia mekanisme memblok reseptor dopamin ya dengan perintangan neurotransmisi dari CTZ ke pusat mental dengan memblok itu tadi ya, memblok reseptor dopaminnya. Kemudian golongan obat yang ada antagonis dopamin itu ada proposilva ya, bisa ada metoclopramid dan domperidom ya. Kemudian ada derivat butirofenon ya, butirofenon itu ada haloperidol dan droperidol ya. Kemudian ada lagi yang namanya derivat fenotiazin ya. Kalau derivat fenotiazin ada prokloroperazin dan tietilparazin ya. Nah, ini juga ada antagonis serotonin ya. Antagonis serotonin itu fungsinya dia memblokade serotonin ya. Mekanisme kelompok ini sebenarnya itu tidak begitu jelas. Dia memblok langsung serotonin atau bagaimana. Intinya dia serotonin ini kan fungsinya dia dapat memicu refleks muntah dalam usus halus ya. Jadi obat ini efektif diberikan pada pasien yang menjalani obat-obatan sitotoksik sitostastika ya, biasanya disebut dengan kemoterapi atau radioterapi itu. Kemudian yang biasanya contoh obatnya itu ada yang namanya ya tadi granisetron, ordansentron dan sebagainya itu. Nah, golongan lain yang biasanya disebutkan untuk penggolongan antiemetik adalah golongan kortiko, dronabiol, benzodiazin, dan alizapradid. Oke, nah ini obat-obatan yang biasanya digunakan untuk obat-obatan antiemetik yang sudah dijelaskan sama Bu Rati. Ya, salah satunya ada sinarizin. Indikasinya yaitu kelainan vestibuler ya, seperti vertigo dan sebagainya. Ada dimenhidrat, ada chlorprozamin, enfalazamin, dan clopro. Nah, ini untuk spesialet yang biasanya digunakan dalam antiemetik dan biasanya digunakan pada mabuk perjalanan yang biasanya kalian melihat ada difenhidramin ya. Difenhidramin biasanya ada di Antimo. Kalau kalian sudah pernah melihat di apotek atau kalian pernah mengkonsumsi, pasti kalian tahu isi dari atau kandungan dari spesialet tersebut ya. Kemudian ada beta histrin, mesilat ya, ada merislon dan sebagainya itu. Nah, semuanya ini adalah merupakan obat-obat antispesialet antiemetik yang fungsinya adalah memblok supaya dia tidak terjadi atau mengurangi rasa mual dan muntah. Nah, tugas untuk kelas 11 yaitu
kayaknya yang anti emetik sudah cukup jelas karena sudah sering digunakan juga kan ya. Kemudian untuk tugasnya silahkan kalian bisa merangkum pengenalan rangkuman bab anti epilepsi dan obat anti epilepsi. Ini sudah saya share di Google Classroom, silahkan kalian berpindah di Google Classroom. Nah, untuk absensi silahkan kalian bisa absen yang sudah saya share melalui Facebook ya, melalui Facebook komen dengan tokennya 1234. Silahkan kalian buka dengan token absen 1234. Oke, seperti itu ya. Mungkin dari sini dulu aja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.